Saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho sing. Dikira sekali mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah Yazid tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul nopo istimewa? Dan ini mengkaji kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kula nganti sakniki nggih. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe napa bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur,
Nak ono mayat dilepas mesti apik. Mbok bajingane penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahri. Berarti itu terakhir kejahatan. Lani kan ora protes. Sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi dhisik ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apik, mati dianggap rohatan mingkuli syahri. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesunudan tok. Jadi kok Mustafa iki paling urip ya. Gusti kula ijek urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek ape mati ora usah napa? Kan ya nek ape mati ya Allah kula urip kangge sae sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati, anak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengkepul waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kepul waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kepul waca teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu yang mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang nggak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, jumlah pepen, sama pepen. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ana pasukan berani mati, ra berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan. Nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Ora waca ini pidato ini Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairon mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sapane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakisan tertentang di ahdillah maring perjanjiannya Allah. Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wa tudwan lan ngoyo. Hubungane gue wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu sahabat ya dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Ora wong larat, tukang sampah ngenyek. Wong kok dimo dadi tukang sampah. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ora wong elek ngenyek, ora wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismi wal udwan. Falam yughayyir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu matqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sok ben mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhlak. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota katokan cekak nggawa rukah mara masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape mara masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus kok hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadroh atau samroe kiai-kiai iku ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan.
Sing blontor sebentuk duit seperti itu. Paham? Ana grup samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi sebentuk duit akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis itu? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Nah, akhirnya ditulis sama Amal Abdullah Garratin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh yo goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji yo goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditetir ra iso haji ra iso umroh. Mergo nutupi aurat yang bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lha opo? Dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit ning kotak mau 5.000, berat kok setengah kilo, kuwi ora tau wajib dene. Ora perlu kepengin, paham napa? Ibadah dekne cukup sabar sampai nutupi aurat itu diterusno. Orang kok malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saiki aksi porno. Akhirnya tongkol jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang loh artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga, terus akhirnya jenenge jelas, tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh. Ya, gue rasa mikir, aku hukumnya piye. Lah kowe ora pangeran ada mikir hukumnya. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke kok mari donga pulang. Tapi dibayar piro? Wae kes. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang madu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Kita omongi kan jagulan. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawaf piye sae ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi, ora usah dongo tawaf, ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Untuk ngambil aku iru ora apa-apa. Paham? Ya tapi ya terapayu, paham. Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul, itu mesti mlebu neraka. Itu keyakinan Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kula nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sampeyan tak ceritani. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok radarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum wis rubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jadi kan kudu jelas. Nah kamuflase nah rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh.
Lagi ini rara wudi yang diundang. Bagian mau itu kata lah cara durungnya samroh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang orang bisa ngoni, orang tentang dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang nggak jelas, positif nggak jelas. Yo cara kayak tuh jenis kayak ini pengkolang tenan, cara madam itu jenis. Niki sing partai pusat ya tadi. Engkau saya Hasan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya Hasan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih madam itu saya Hasan. Tapi sampai di waktu ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu kalau nunggu tentang pangeran, muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya ya muka-muka, mulia sama tadi pun keluar ya. Kalau nunggu bayang ada dikira itu alim tahqiq tapi mulianya didengar. Ya, ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Ben kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaset. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji ngeten iki mau. Ditamoni tiyang di mboten asik, kula biasa-biasa. Nanti kata sing salah paham deh, Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu tak berarti. Biro-biro tak petuk ya, ora tak usir biro-biro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Soalnya apa jamaah ada tamu, apa perang ada tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi walakin idatu itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil, manro apa paling krim doi. Nah ada tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing dioman ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ana masalah keluarga, ana masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko bar subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan ana tamu ganggu. Jatah lakola ping 1000, akhirnya dadi jatah gedebus. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Misale di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ana tamu. Budi, gue bisnis ngeten harus budi waduh lah lagi. Padahal yang ngaji sampai motor kulhu peng sewu, gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencengnya kadoan. Berkulhu jadi ternak apa? Jadi siapa tamu gak kriminal? Melencengi kakek. Waduh mau ngalih di top gue baju jati baju gelong, mau tenang deh tamu. Gelem yang mana? Gelem ya wes. Gue ketemu tamu beda pejama per. Nah, kalau rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full no, tapi nanti tertir untuk tua tak full no, tapi tak latih separuhnya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah pulau mulai Bojonegoro yuk sering itu. Gus pulau kapan sowan jenengan? Sowan dapat ngaji titik. Sowan dapat ngaji titik. Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan barape maca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Kados kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten, Gus? Loro. Anak kula 3, Gus. Dongakno, Gus. Yo. Terus akhire ape bakat Quran dibakat anak, medune yo kakean. Kula lho sampean ora tahu. Apa ora ditamu ora nolak apa ayo to. Kamu tongkae dari kela ra ora tamu. Sampean ora usah nolak ora duwe napa? Jadi ora usah napa? Santai mah. Mana tuh enak. Buatin kula cerita niki pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hambal ini. Ahmad bin Hambal termasuk wali top yang termasuk mazhabul arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi
Hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia iki rusak, nak wong zalim wis diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte ya hak tobat, paham ya? Maling ya hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid megah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lalu bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid itu ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid sing istiqomah itikaf bedino mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong saleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain lagi. Mangke kula wacaaken sing mazhab Said sinten hak. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kalau ngomong terus. Wah hukum harus ngomong terus. Lo itu memang nasnya ulama. Mulai bulan apa ngaji dia ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang untuk bisa ngakoni boleh ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngerti orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku ngalim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan malah. Dikira ilmu jadi tetap ngaku bodoh. Iku tuh gale dikei mangan wareg aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei dhuwit pangeran, dikei wareg yo ngaku wareg, aja ngaku napa? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku napa? Lho kalau wingi lebih malam setu debat besok orang kiai gara-gara. Kulo niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kulo, kiai alim sing kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Mujar Romanto Aliyah opo, pokoknya yayasan opo itu. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama sampean nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodet, di sana pedalaman Sulawesi ada Alar Masjid, enggak sing ramat-lamat ya ono si A. Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya pondok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong mbek direktur Aliyah. Ya tak ngomong yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur hal sulit. Pertama pada nawani kula. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang tengah Aliyah. Ya nak mulang gelem mergo kiai jan begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau sebenarnya jelas.
Ulama sih, Bu. Enggak terus aku laporan kue, nak kurang hadir buat tegur, dia juga tegur. Kurang hadir buat, enggak seragam baju gak masuk buat tegur, dia juga tegur urusan keliru caranya nggak sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan kalau bukan di Islam mau ngalih mau ditegur perkara raga sidan, perkara baju gak masuk. Ini udah jelas, lo lagi ini rapati kagum kayak roket rapopo. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat yayasan ini butuh jalan. Lah iku aku mau ya iku. Gue kurang ajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Lu tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulai keluar seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kalau nanti sakit mucal teng Mriki, teng Medion, teng Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu dong, misalnya ulama kok mikir, piye kok ora bayar uang gedung, akhir bangunan ra dadi. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal bletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Nah, kula malah bangga lho. Gak tau tertarik tuh. Kula lho mau wala-wali zaman. Ditawani duwe gelar kula. Nah, mbok kei langsung mbok tawano iku gelem ada kon repot-repot mau. Mari repot temane napa? Lah ini mazhabe Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok atas, pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mungkin ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan apa? Tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan yang bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga emang. Tapi sekali ngikat milih metua. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau aku sepede pengiran. Orang arah ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi ora ulama emangan maksud sing ulama gak napa gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian nggih mazhabnya apa demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah berjemjati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabine to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisin alil hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai Nabi bijak jagongan. Istina itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bijak jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kau Nabi wong akhirat jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca kul kuping saya ana tamu. Mbah, mergawe wangel, Pak. Mungkin jajal ternak sapi niku. Bar kul medeng dadi napa? Dia atas nama Falikin Dewa itu juga dapat.
Iya ngoten nggih sae. Terus budi pacarane. Ujug-ujug wis urip padha bar wiridan. Iku tersiksa pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi. Lho maksudnya ilmu ini udah diulangno, cuma Fadil Krim dari Pak Uto, ngoten to. Nah sampean tetap Fadil Krim ora apa-apa, ora pengaruh ya, sampean. Artinya umpama ora ana tamulah ora wiridan lho. Rai Pak sampean ora ana tamulah kan ora wiridan. Misale rukin ora tamu, paling kukar-kukur sangat jelas. Padha ae. Paham ya? Wong ado nek padha mlebu metu omahe ra jelas. Malah dol anak SMP. Nah itu apa-apa ditamu itu ora ditamu lah ya ora wiri. Tapi sampean bayangno kan wong saleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, wong saleh-saleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai roh manis donya kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mau yang gerono sing pertama kula takkan ben sowan pas ngaji kita. Dadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Wong aku sugih kowe. Urusan akhirat ya pas ngaji iku mesti akhirat urusane om. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo, urusan geger mbek bojo kiai biasa geger mbek bojo niku kula biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah ade duit. Wah, semalah wis kebal napa? Mulane kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas iku Sayyidina Umar dijewedher bojone. Sayyidina Umar ya tetep manggano tamu. Ana apa, Jung? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun. Nggih sampun. Lah yo kowe rene mabe opo? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah kula sing disial-sial bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip. Kau tak mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ono kok laporno. Mok pengeta banget. Tak kula nak ujubillah. Aku guru kula Yesus kula mboten ate kula lapor. Kalau sering ada dipancing. Piye ekonomi kalau bisa sesuai jatah saya. Cara tak kok inate pembiye sesuai garis e kok. Uwe mau gere goblok. Lagi aku mau meneh. Dari kon iman be kodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim sejak bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina, lha piye karepe? Masa mesti lancar kok.